Sarung. Kali ini saya menuju ke Kampung Pamatang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Nah, rencananya kali ini saya dan kawan-kawan akan menuju ke salah satu objek yang diberi nama situs Gajah Gumarang. Nah, bagaimanakah sebetulnya Gajah Gumarang ini? Kita ikuti terus perjalanannya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe, kemudian klik tombol like, komen yang membangun tentunya, kemudian share di sosial media. Juga tidak lupa untuk membunyikan loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan ketika ada video baru yang muncul. Nah, oke, langsung saja kita ikuti videonya sampai selesai. Selamat menonton. Agenda hari ini kita pertama turun ke situs Gajah Gumarang. Sebelum turun ke lapangan, saya dan tim diberikan pengarahan oleh panitia yang akan melaksanakan kegiatan, di mana kita diberikan arahan dan juga informasi awal mengenai objek yang akan kita tuju. Nah, dalam kegiatan ini kebetulan tidak hanya saya sendiri, tetapi ada juga kawan-kawan dari Gesbika, kemudian ada kawan-kawan juga dari influencer, kemudian juga ada dari beberapa YouTuber yang juga ikut ke dalam kegiatan tur Rajatapura, mohon maaf disebutnya ya. Di beberapa naskah menyebutkan ada nama kota Raja. Nah, ini kita sudah ketemu dengan Agus Keling. Baru masuk kan. Udah lama kita merencanakan untuk ke Gajah Gumarang, tapi baru kali ini. Sama. Bagaimana perjalanan menuju ke Gajah Gumarang? Benar tuh situs Ya, Gajah Gumarang ya? Betul. Ini di lokasinya di Kampung Pamatang, Pamatang, Desa Desa Mekarwangi, Mekarwangi, Kecamatan Sakti ya. Kecamatan Saketi. Oke, kita ikuti terus ya. Cium. Mas, Jangan naon ya sama. untuk tenan ukur ta. Nah, Gus, Siap. eta depekna di tukang atuh lah di hareup. Salahnya. Tuh, manehan nama mau atas di hareup wae tinggal. Harap beri. Jagoan. Saya Cakra Widiantara dari Ketua Yayasan Balaputra Salaka Negara yang hari ini melaksanakan aktivitas Tour of Rajatapura bersama teman-teman di Pamatang, di Kampung Pamatang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi, Pandeglang. Kegiatan hari ini kita fokus ke sebuah situs peninggalan era klasik, yaitu patung gajah yang disebut Ganesha, yang terkait dengan folklor atau legenda rakyat Gajah Gumarang. Latar belakangnya ditemukan artefak ini didasari dari folklor tersebut yang merupakan folklor turun-temurun di Pamatang ini, lestari sampai sekarang dalam beberapa versi. Namun dari folklor ini justru kita menemukan petunjuk bahwa ada sosok patung itu gitu yang kita temukan di Blok Cigolomprang. Folklor ini memang unik, sudah terlestari walaupun dalam beragam versi, tapi masih lestari gitu. Tapi masih lestari karena memang betul-betul dilestarikan oleh masyarakat. Nah, terkait folklor itu, kami dari Yayasan Balaputra Salaka Negara mengambil referensi lain, diantaranya naskah kontroversial Pangeran Wangsakerta yang berjudul Pustaka Raja-Raja Ibu Nusantara dan Pustaka Paraton Ibu Yaudwipa. Di dalam naskah itu pun ada cerita yang sama dengan folklor, cuma beda nama tokoh dan juga tidak menyebutkan nama kerajaannya.
dalam naskah itu terkait dengan kerajaan Salakanagara yang konon sebagai kerajaan pertama yang di Nusantara. Folklore ini justru seperti puzzle yang hilang, menutupi kekurangan-kekurangan cerita yang ada dalam naskah. Begitupun naskah menutupi kekurangan cerita dalam folklore. Oleh karenanya ini menjadi penasaran bagi kami, menjadi dasar kami turunlah ke Pematang ke sini, dan dalam 2 minggu kami alhamdulillah menemukan patung tersebut. Ya, dan setelah kita bersihkan, kita laporkan, ternyata tidak hanya artefak itu yang ada, tapi kita juga ada Lingga Yoni yang menurut Profesor Agus Aris Munandar itu unik, cuma ada 2 di Nusantara, satu di Gunung Penanggungan, satu di Pulau Sari di Saketi ini. Nah, berdasarkan hal itu kemudian tim dari sejarawan, memang ini ranahnya bukan ranah kami, ada sejarawan yang kita undang, diantaranya Profesor Ali Fadilah dari LIPI, Profesor LIPI, terus ada Pak Mufti Ali juga, Dr. Mufti Ali, terus ada Kang Dadan dari Banten Heritage dan teman yang lain dari BH. Alhamdulillah turun seminggu kemudian, dan mereka pun menyatakan bahwa betul benda tersebut adalah artefak peninggalan era klasik. Tapi memang karena mereka pakemnya ke sejarah tidak boleh menyebutkan tanpa dasar yang jelas, mereka tidak berani itu terkait Salakanagara atau tidak. Walaupun begitu, karena dasarnya kami mencari Salakanagara, bagi kami ini peninggalan era klasik karena eranya sama dengan era yang disebutkan dalam naskah. Itu temuannya. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Kang atas informasinya. Tapi rencananya ke depan ini akan jadi seperti apa sih? Rencana ke depan kita ini kan akan tetap dilaporkan. Kita ingin bagaimanapun benda ini dilestarikan, dijaga, menjadi benda cagar budaya, dilindungi oleh undang-undang, dilindungi pemerintah gitu. Karena ini ya seperti saya ceritakan tadi, ini benda unik gitu. Ada artefak yang unik yang konon hanya ada 2 di Nusantara. Waktu itu setelah diteliti, malamnya kita mengadakan webinar dengan Profesor Aris Munandar, dengan Profesor Ali Fadilah, Mufti Ali, semua para ahli ikut webinar, dan orang-orang terutama yang para ahli yang datang ke Pematang ini melihat langsung bendanya dan memutuskan memang ini benda unik, hanya ada 2 di Nusantara. Itu yang paling menariknya gitu. Artinya kedepannya tentu ini harus dilindungi dong, harus dilindungi, harus dilestarikan dengan undang-undang tentunya supaya tidak dirusak. Jadi ada beban ada sanksi ketika orang merusak gitu. Kita ingin itu pertama. Kedua, tentunya bagaimana benda kesehatan ini berefek ekonomi bagi masyarakat. Tentunya kita akan mulai berpikir mengolah bagaimana ini nanti menjadi sebuah lokasi wisata kesejarahan gitu. Itu mungkin. Terima kasih banyak Kang informasinya. Sampai ketemu lagi. Ya, siap. Di lokasi kegiatan, kita bisa melihat beberapa objek yang memang dari awal sudah diberikan informasinya mengenai objek tersebut. Di antaranya ada batu yang berbentuk patung gajah, kemudian ada juga batu lingga dan yoni, kemudian ada juga mata air, di mana masyarakat menyebutnya mata air Cigolombrang, yang kebetulan saya juga menyempatkan diri untuk mampir atau mencoba ke mata air tersebut, mendatangi mata air tersebut untuk melihat bagaimana sebetulnya kondisi dari mata air yang ada di sana. Selain itu, objek yang ada atau yang kita tuju itu berdekatan dengan sungai, sehingga saya juga dapat melihat ada beberapa objek yang menarik yang bisa dijadikan atraksi wisata di lokasi tersebut. Ini namanya sapan. Kalau orang sini bilang namanya sapan. Jadi bentuk kubu raksasa yang dipajang atau yang dipasang di sungai untuk menjaring ikan. Namanya sapan di Kampung Pematang ya. Orang sedang membuka atau membersihkan sapan ya. Jadi sekali lagi bahwa sapan itu adalah bentuk bubur raksasa yang dibuat dari bambu
yang berfungsi untuk menangkap ikan yang ada di sungai. Nah, kemarin katanya yang punya sapan dapat hampir atau malah lebih dari 5 kilo. Kita akan menuju ke mata air Cigolombrang. Nah, jadi ada mata air di dekat sini. Masyarakat memberi nama mata air Cigolombrang. Mata Saya juga tombak. Apanya mata tombak? Mata tombak. Jadi kisah cinta segitiga sih berawal dari. Wih, Jadi berawal dari kisah cinta segitiga. Gajah Gumarang sedang bersama istrinya istirahat di tadi di titik yang pertama. ya terus? Nah itu anggaplah mungkin Gajah Gumarang sama siapa lupa, nanti bisa ditanyakan lebih jelasnya ke Pak Sekdes. Nah dia melemparkan tombak, jatuhnya di sini. Nah Golombrang. Ini dia mata air. Mata air ini. Ini mata air Cigolombrang. Terletaknya enak jadi ini nih, ini segede sini. Makanya manfaatkan di sini, di sini berenang kan. Oke, ini adalah mata air Cigolombrang. Sejuk, ya, dingin sekali, dan kita coba wudhu di sini. Ya. Segar banget pokoknya. Ini saya dan tim sedang menuju ke Curug Gelas. Masih di Kampung Pamatang, Desa Mekarwangi, Kecamatan Saketi. Tidak terlalu jauh dari objek sebelumnya yang masyarakat menyebutnya Batu Gumarang, Gajah Gumarang. Dan kemudian setelah itu kita mencoba menuju ke Curug Gelas. Bagaimana perjalanan menuju ke Curug Gelas? Ikuti terus sampai selesai. Perjalanan pun kemudian saya lanjutkan menuju ke arah Curug Gelas, di mana di saat melewati objek tersebut juga kita bisa melihat ada beberapa gua yang memang berada di wilayah tersebut. Hanya saja karena kondisi alam yang sedang tidak memungkinkan dikarenakan air sungai yang deras, maka tim memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan karena dikhawatirkan kondisinya akan menjadi berbahaya. Akhirnya tim coba untuk melihat bagaimana galian atau penelusuran gua yang sedang dilakukan oleh tim yang lain yang berada di dekat lokasi yang kami tuju. Kondisi cuaca yang terjadi di akhir-akhir ini membuat kami menjadi waspada dikarenakan kondisi hujan yang terus-menerus membuat batuan yang ada di lokasi menjadi licin. Dan juga kami melihat beberapa titik di jurang atau di bebatuan yang ada di jurang di daerah Kampung Pamatang ini ada yang longsor, sehingga kami harus benar-benar waspada dan berhati-hati agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di saat
kami berada di lokasi. Ini kita beristirahat di pojok rehe ya. Ya, pojok rehe. Jadi rencananya kita mau ke Curug Ciglas. Ciglas. Karena Tapi airnya, ternyata debit air di situ. debit airnya lumayan kencang dan ya terpaksa kita nggak bisa lewat ke sana. Jadi mau tidak mau kita beristirahat di pojok rehe ini. Jadi pojok rehe ini adalah salah satu view, salah satu titik di mana lokasi ini sering dijadikan area bercamping atau berkemah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kembali menuju ke base camp karena situasi kondisi sudah siang dan sudah saatnya makan siang. Ini Agus Kling dan kawan-kawan. Perjalanan kita lanjutkan lagi. Meskipun sedikit kecewa dikarenakan kami tidak bisa menuju ke Curug Gelas disebabkan oleh kondisi alam yang tidak memungkinkan yang disebabkan oleh faktor cuaca, akhirnya saya dan tim kemudian menuju ke base camp untuk beristirahat dan melaksanakan makan siang. Kita sudah sampai lagi di perkampungan dan sekarang sedang menuju ke base camp untuk beristirahat dan makan siang. Kita sudah sampai, lumayan capek dan ini karena tengah hari kita neduh ya, sambil nunggu tuh di sana lagi nyiapin, di base camp lagi nyiapin makan siang, makan nasi ya siang-siang. Ini menunya ada jengkol, ada tutut, ada sayur asem. Pokoknya lihat aja nanti ya. Oh itu cuma tadi itu ngomongan iman Lihat ini kelihatan yang buatan sih itu bisa bentar terus kecudan kita dari sini dari kelompok soal apa biru bawah sih kita beli kayak lurah jadinya lurah jaya harusnya membawa jimat mama yaitu Tupperware. ini tuh coba anak ada apa itu kita enak ada muda kan Oke, sobat YouTuber, sudah selesai kita kegiatan dengan menelusuri objek yang ada di Kampung Katapang, Pamatang, maaf. Salah ya Om ya. Jadi sudah selesai. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Oke. Nah, ini dia krunya. Sudah persiapan mau kembali pulang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.